yaitu bimbingan belajar. Yang pertama, belajar sebagai usaha memperoleh perubahan tingkah laku. Perubahan yang terjadi dalam diri murid banyak sekali, baik sifat maupun jenisnya. Karena itu, tidak setiap perubahan yang terjadi dalam diri murid merupakan perubahan dalam arti belajar. Kalau tamat seorang murid menjadi bengkok karena ketabrak mobil, perubahan itu bukan karena belajar. Ciri-ciri perubahan dalam pengertian belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan sadari. Murid yang belajar menyadari terjadinya perubahan. Misalnya, menyadari pengetahuannya bertambah, percakapannya bertambah, kebiasaannya bertambah, dan sebagainya. Jadi, perubahan tingkah laku murid yang terjadi bukanlah karena mabuk atau dalam keadaan tidak sadar. Tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar, karena murid yang bersangkutan tidak menyadari akan perubahan itu. Yang kedua yaitu perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Perubahan yang terjadi dalam murid berlangsung terus-menerus, dinamis dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan maupun proses berikutnya. Jika seorang murid belajar menulis, maka ia akan memahami perubahan dari tidak dapat menulis menjadi mengetahui menulis. Perubahan ini berlangsung terus sehingga kecakapan menulisnya menjadi lebih baik dan sempurna. Ia dapat menulis indah dan menulis menggunakan pensil maupun pulpen dan sebagainya. Di samping itu, dengan kecakapan menulis yang telah dimilikinya, ia dapat memperoleh kecakapan lain seperti menulis surat, menyalin catatan, mengerjakan soal-soal, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan dalam belajar senantiasa bertambah dan bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, semakin banyak usaha belajar itu dilakukan, semakin banyak dan semakin baik perubahan yang akan diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus karena usaha murid itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer dan bukan karena proses kematangan. Perubahan atau perkembangan, perubahan yang bersifat sementara atau temporer dan terjadi hanyalah untuk beberapa saat saja, seperti keringat, air mata, bersin, menangis, dan sebagainya, tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti belajar. Yang kedua yaitu tujuan bimbingan belajar di SD. Ilustrasi tujuan bimbingan belajar. Bimbingan belajar di SD bertujuan yaitu pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas, dalam mengembangkan keterampilan serta dalam bersikap terhadap guru. Yang kedua, menumbuhkan sikap disiplin, belajar terlatih, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, pengembangan pribadi. Secara operasional, bimbingan belajar di sekolah dasar terpadu dengan proses belajar secara keseluruhan, sehingga di samping peran dan fungsi serta tanggung jawab guru sebagai pengajar, kepedulian guru terhadap keragaman individu murid merupakan hal yang penting. Sebagai dasar,
penentuan jenis bantuan dan layanan bimbingan belajar. Jadi sangat mungkin guru dituntut memberikan pelayanan kepada murid secara individu atau perorangan. Di samping memperhatikan kelompok kelas secara keseluruhan untuk melihat keberhasilan belajar murid, guru maupun melakukan evaluasi penilaian yang bertujuan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus atau TPK yang didasarkan pada penggunaan. Nah, kesimpulannya yaitu belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Perubahan tersebut akan nampak dalam penguasaan pola-pola respon terhadap lingkungan yang berupa keterampilan-keterampilan, sikap, kecakapan, pengetahuan, pengalaman, apresiasi, dan sebagainya. Kemudian bimbingan belajar yaitu proses bantuan yang diberikan kepada individu atau murid agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam belajar sehingga setelah melalui proses perubahan belajar mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan bakat minat yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya murid-murid yang bermasalah dalam belajar dapat didefinisikan melalui keberhasilan pencapaian tujuan belajar atau TPK, kapasitas waktu yang ditetapkan, dan penilaian yang dilaksanakan. Selanjutnya jenis-jenis masalah belajar dan identifikasi murid yang diperkirakan mengalami masalah belajar. Nah, jenis-jenis masalah belajar. Pertama, keterlambatan akademik. Selanjutnya keterlambatan dalam belajar, sangat lambat dalam belajar, kurang motivasi dalam belajar, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, sering tidak sekolah. Identitas murid yang diperkirakan mengalami masalah belajar. Yang pertama, tes hasil belajar. Tes hasil belajar adalah alat yang disusun untuk mengungkapkan kapan sejauh mana murid telah mencapai tujuan-tujuan pelajaran yang ditetapkan sebelumnya. Tes kemampuan dasar. Setiap murid mempunyai kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkapkan dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah dahulu. Nah, selanjutnya yaitu skala sikap dan kebiasaan belajar. Sikap dan kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor yang penting dalam belajar. Sebagai dari hasil belajar ditentukan oleh sikap dan kebiasaan yang dilakukan oleh murid dalam belajar. Kebiasaan belajar menuju pada bentuk dan pola perilaku yang dilakukan terus-menerus oleh murid dalam belajar. Sebagai dari sikap dan kebiasaan belajar murid dapat diketahui melalui pengamatan yang dilakukan di dalam kelas. Misalnya dalam hal mengerjakan tugas-tugas, membaca buku, membuat catatan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan belajar. Murid tetap dapat pengamatan biasanya terbatas pada sikap dan kebiasaan yang diterima oleh indera. Untuk mengungkapkan sikap dan kebiasaan yang lebih luas, telah dikembangkan beberapa alat berupa skala sikap dan kebiasaan belajar. Alat ini akan dapat mengungkapkan derajat cara murid mengerjakan tugas-tugas sekolah, sikap terhadap guru, sikap dalam menerima pembelajaran, dan kebiasaan dalam melakukan kegiatan belajar. Dengan memperhatikan sikap dan kebiasaan murid, akan dapat diketahui murid-murid yang sikap dan kebiasaan belajarnya sudah memadai dan perlu terus
dipertahankan serta murid-murid yang memerlukan bantuan khusus dalam meningkatkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, dari situ kita mengetahui bagaimana seorang siswa bersikap dan bagaimana cara dia memperoleh kebiasaannya.